Problem Indonesia hari ini bukan siapa paket 2029. Problem Indonesia hari ini memastikan mereka lulus dapat kerja, memastikan upahnya pantas, memastikan anak-anak yang usia sekolah SD, SMP, SMA mampu membayar sekolahnya. Itu problem mereka. Problem mereka bukan siapa paket 2029. Kalau seorang negarawan, dia akan menjawab problem-problem rakyatnya, bukan problem anaknya. Oke. Tapi politisi selalu akan berbicara tentang pemilu ke depan. Wajar nggak mereka kecewa? Wajar nggak? Terus kita ini apa? Diminta bayar pajak doang tapi kagak dipikirin. Kan itu yang dalam kepala mereka. Mereka beli apa-apa bayar pajak, tapi mereka bilang, ayo dong negara, pikirkan dong setelah saya lulus bagaimana, setelah saya lulus saya kerja di mana, gaji berapa. Kan sederhana itu yang mereka minta. Tiba-tiba jawabannya apa? Ada bapak bangsa yang jawab, udah satu paket aja 2009. Itu nggak menyelesaikan persoalan. Saya bisa respon. Itu loh. Ya oke, jadi apa yang disampaikan Bung Adian ini sebenarnya manipulatif juga ya. Karena Pak Jokowi tidak pernah menyangkut pautkan aspirasi yang berkembang itu lalu kemudian dua periode. Konteks pembicaraan Pak Jokowi dengan relawan tadi sudah dua hal. Dukung pemerintahan ini dengan program-program kerakyatan yang ada. Karena hanya yang dipunyai Pak Jokowi hari ini itu adalah lembaga-lembaga relawan ini diperintahkan menopang programnya Pak Prabowo Gibran. Yang kedua, kalau mau jujur ya, adik-adik mahasiswa demo 25-28 Agustus kemarin itu kan menyasar 6 lembaga negara kan, 17 plus 8 ya teman-teman ya. Ferdian juga pasti masih catat. Di situ kalau khusus DPR itu soal bicara bagaimana undang-undang perampasan aset yang ketuanya ada di tempatnya Bung Adian. Itu harus dieksekusi cepat karena diminta aspirasi 17 plus 8 itu adalah tahun ini itu harus kelar ya. Kemudian tadi soal bicara soal pajak apa segala macam itu kan semua ada di Senayan sana eksekusinya ya. Revisi undang-undang perpajakan. Nah ini harus direspon oleh Bung Adian dan teman-teman. Nggak ada urusan dengan Pak Jokowi hari ini soal-soal itu. Jokowi ini adalah rakyat biasa hari ini, tetapi dia punya kepentingan sebagai negarawan menginstruksikan relawannya menopang semua program kerakyatan Prabowo Gibran. Karena apa? Karena apa? Ya, itu yang keberlanjutan dari gagasan ideologi tadi saya sepakat Bung Hendarsam ya. Kalau kita bicara kenapa kami mendukung Jokowi, bukan Jokowi sebagai manusia Jokowi, tetapi ideologi yang dipunyai Jokowi yang sampai hari ini itu dirindukan masyarakat itu yang jadi poinnya ya. Itu adalah menyambut pernyataan Ferdian yang sepertinya kita anggap merepresentasikan mereka di sini, tapi yang bisa bicara Ferdian karena dia duduk di situ. Ferdian. Sebentar dulu. Oke. Jadi bukan jangan kemudian ini manipulatif. Jangan dong kemudian kita takut bicara di sini. Beda sedikit. Terus kenapa? Lu nggak berani? Beda sedikit manipulatif. Bung Harun Oke, teman-teman, kembali lagi di channel kita yang kali ini kita membahas lagi tentang pernyataan daripada pakar atau anggota daripada Komisi 4 DPR RI ini, yaitu Adian Napituluh, yang luar biasa sekali teman-teman saat berdebat. Dan tadi kita bisa melihat dan menyaksikan bersama seperti apa cuplikan video daripada mereka saat berdebat teman-teman. Dan kita bisa lihat tadi luar biasa sekali ya teman-teman, yang kalau menurut saya pernyataan daripada Adian Napituluh ini atau seorang daripada anggota anggota Komisi DPR RI ini dari PDI Perjuangan Adian Napituluh yang selalu menegaskan bahwa yang utama itu adalah lapangan pekerjaan dulu, bukan daripada pencalonan di tahun yang akan datang teman-teman. Dan ya kita bisa nilai teman-teman sosok pemimpin yang merakyat, yang membela rakyat, sehingga dengan pernyataan pertanyaannya pun di saat debat ini luar biasa sekali, sangat melekat sekali kepada
seluruh masyarakat Indonesia atau warga yang menyaksikan video tersebut, teman-teman. Dan tadi kita bisa lihat dia selalu menekankan yang utama itu adalah lapangan pekerjaan dulu, bukan tentang pencalonan di tahun 2029, teman-teman. Oke, dan di sini sudah ada pernyataan daripada atau tanggapan daripada komentator kita yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Dan coba kita membaca sedikit atau menjelaskan sedikit seperti apa tanggapan-tanggapan mereka di video yang sudah kita lihat dan saksikan bersama, teman-teman. Adian, isu utama yang harus jadi perhatian pemerintah bukan pencalonan 2029, tapi masalah nyata rakyat. Anggota Komisi 4 DPR RI dari PDI Perjuangan, Adian Napitulu, menegaskan isu utama yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah saat ini bukanlah wacana pencalonan 2029, melainkan masalah nyata yang dihadapi rakyat. Hari ini ada 7 juta pengangguran, jutaan anak Indonesia, anak usia sekolah, kesulitan membayar biaya pendidikan, dan upah buruh yang masih jauh dari layak. Itulah persoalan rakyat, bukan siapa pasangan capres di 2029, tegasnya. Ya, teman-teman, luar biasa sekali pernyataan daripada Adian ini, atau anggota daripada Komisi 4 DPR RI ini, teman-teman, yang bisa kita bilang selalu melekat dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, terutama ini dalam yang di Indonesia banyak yang pengangguran, teman-teman, yang tidak mendapatkan pekerjaan. Adapun yang sudah dapat kerja, ada yang juga tidak sesuai dengan pekerjaannya, teman-teman. Kita bisa lihat karena sekarang banyak yang pengangguran, teman-teman, yang udah tamat, baik yang udah tamat sarjana, yang tamat SMA, apalagi yang belum sekolah, ya teman-teman, tidak ada atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lain. Apalagi sekarang, teman-teman, dalam persyaratan menjadi daripada seorang karyawan, melamar pekerjaan, ya ribet sekali dalam masuk atau sulit untuk menjadi daripada salah satu partner pekerjaan tersebut ketika kita melamar, karena persyaratan banyak sekali, teman-teman. Lah, yang menjadi harapan kita ke depan, teman-teman, semoga ke depannya yang masih belum mendapat pekerjaan dapat pekerjaan, dan persyaratan-persyaratan yang tidak juga menyulitkan sekali, teman-teman, sehingga yang melamar kerja dapat mudah masuk kerja. Cuman jangan hanya ada, atau bisa kita katakan sekarang banyak di suatu perusahaan atau di mana-mana baru bisa mendapat pekerjaan, harus ada ini dan itu, ya. Oke, ia menyoroti pernyataan mantan Presiden Joko Widodo yang mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka untuk 2 periode. Menurut Adian, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Jokowi lebih berpikir sebagai politisi, bukan negarawan. Adian Napitulu, problem Indonesia bukan paket 2029, tapi menjawab masalah-masalah rakyat. Adian pastikan suara masyarakat terdampak IKN benar-benar terserap di kunker BAM DPR RI. Adian, persoalan tanah tak hanya terjadi pada TNI tetapi juga di BUMN dan Kemenhan. Adian, negara gagal beri kepastian status yang masuk kawasan hutan. Tegaskan rakyat yang menuntut hak dari negara, bukan pengemis. Ya, teman-teman, itulah beberapa pernyataan daripada seorang anggota DPR ini yang sangat luar biasa sekali, teman-teman, yang selalu mengutamakan rakyat, yang selalu peduli dengan rakyat,
sehingga setiap kali dia berdebat pun selalu yang ia utamakan adalah rakyat, bagaimana rakyat bisa mendapatkan daripada pekerjaan yang layak, teman-teman. Lah, di mana di sini kita bisa lihat itulah sosok pimpinan yang bisa kita bilang luar biasa sekali, yang selalu merakyat dan selalu mendukung rakyat-rakyat kecil, teman-temannya. Dan mudah-mudahan kedepannya selalu ada sosok pemimpin yang begini, yang selalu mengutamakan rakyat-rakyatnya. Di tengah-tengah gegap gempita pidato kenegaraan Prabowo Subianto yang menyoroti sederet pencapaian ekonomi, suara kritis datang dari Komisi 4 DPR RI, Adian Napitulu. Legislator dari fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pidato penuh angka dan optimisme untuk tak bisa dibiarkan begitu saja lewat tanpa verifikasi. Apakah pernyataan itu sesuai dengan kenyataan tentang lapangan kerja yang dibuka? Apakah demikian tentang pertumbuhan ekonomi? Apakah pernyataan demikian tentang persoalan problem-problem kekayaan lain? Ujar Adian kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu menyoroti satu fenomena lama yang terus berulang, yakni soal keberadaan perusahaan asing yang panen laba di Indonesia namun membawa semua keuntungan ke luar negeri. Ia memberi contoh aplikator ojek online yang telah menguasai pasar domestik. Negara bersikap dong terhadap hal seperti itu, bukan dalam pernyataan tapi dalam tindakan tegasnya. Dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR RI 15 Agustus 2025, lalu Presiden Prabowo mengklaim bahwa dari 299 hari masa pemerintahannya, sejumlah pencapaian besar telah diraih. Ya, teman-teman, luar biasa sekali di sini pernyataan daripada seorang anggota DPR RI ini yang bisa kita bilang selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Oke, teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa tinggalkan jejak komentar di kolom komentar ya teman-teman, supaya teman-teman juga tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.